Polda Metro Jaya resmi menahan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo terkait kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi. Dari pantauan tribunnews.com pada Jumat 5 Agustus 2022 sekira pukul 21:34 waktu Indonesia Barat, Roy Suryo digiring penyidik ketahanan yang berada di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Roy Suryo yang terpantau menggunakan baju batik dan masih menggunakan penyangga leher itu tidak berkata sepatah kata pun saat digiring menuju tahanan. Inilah kronologi perjalanan kasus Roy Suryo hingga kini ditahan. Pada cuitannya Jumat 10 Juni 2022, Roy Suryo mengkritik kebijakan pemerintah soal bakal naiknya tiket Candi Borobudur. Mirisnya, kritikan Roy Suryo terhadap rencana pemerintah mau menaikkan harga tiket Candi Borobudur itu disertai dengan meme patung Buddha berwajah mirip Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya itu, ada pula keterangan di gambar yang dibagikan Roy Suryo di Twitter itu bertuliskan "I gede utangnya Jokowi". Mengetahui postingan meme patung Buddha di Candi Borobudur mengundang polemik, Roy melaporkan 3 akun media sosial yang mengunggah pertama kali meme patung Buddha Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Roy sempat menghapus cuitan dan meminta maaf. Meski begitu, kasus dugaan penyebaran konten meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Jokowi berujung pada pelaporan polisi. Adapun yang melaporkan Roy Suryo ke polisi adalah DPP Dharmapala Nusantara. Ketua DPP Dharmapala Nusantara mengapresiasi permintaan maaf Roy Suryo atas kontroversi cuitan tersebut dan menganggap permintaan maaf bukan menjadi fokus tuntutannya. Kevin Wu menyebut pelaporannya bukan semata-mata untuk kepentingan umat Buddha, melainkan agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih saling menghormati dan tidak menjadikan simbol agama sebagai bahan ejekan. Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 20 Juni 2022 terkait dugaan penistaan agama. Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga dilaporkan ke Barreskrim Polri. Kemudian Roy Suryo dipanggil sebagai terlapor kasus postingan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi pada 14 Juli 2022. Dalam memenuhi panggilan Polres Metro Jaya tersebut, Roy Suryo diperiksa dengan status sebagai saksi. Ia menjalani pemeriksaan selama 11 jam dengan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Roy Suryo meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ia meminta perlindungan karena menerima banyak teror untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Roy Suryo mengaku menerima banyak teror setelah melaporkan akun yang menyebarkan pertama kali meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Walau dilaporkan terkait postingan meme stupa tersebut, Roy Suryo menepis pengaduannya ke LPSK karena khawatir akan proses hukum yang tengah dijalaninya. LPSK kemudian memberikan rekomendasi dengan menyatakan Roy Suryo tidak dapat dituntut pidana selama kasus yang ia laporkan belum dinyatakan inkrah. Mereka menyebut kasus yang menempatkan Roy sebagai terlapor harus ditunda. Pasalnya, Roy melaporkan terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya terkait 3 akun pengunggah pertama meme stupa. Sepekan kemudian, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama Jumat 22 Juli 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo dilakukan setelah serangkaian penyidikan. Saat diumumkan, Roy Suryo telah berada di Polda Metro Jaya. Kedatangan Roy untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai diperiksa, polisi belum menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Saat itu, Elza Syarif selaku kuasa hukum Roy Suryo menyebut kliennya mengalami kesulitan tidur dalam beberapa hari terakhir dan pihaknya belum memikirkan langkah hukum atas penetapan tersangka Roy Suryo. Roy Suryo juga dalam keadaan tidak sehat maksud kami saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia bahkan sempat mengalami muntah-muntah ketika diperiksa di ruangan penyidik. Roy juga sempat pingsan ketika menjalani proses pemeriksaan tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi ahli yakni ahli bahasa, pidana, ahli agama, dan ahli media sosial, Roy Suryo akhirnya ditahan di Polda Metro Jaya.